Ayo apa lagi? Pengen motor. Pengen motor. Kerjaan aja belum disyukurin. Udah pengen motor. Bagus kalau dia berdoa. Dia nggak berdoa. Dia cari leasing. Kata Allah begini. Allah berfirman nih begini. Kamu tuh ya bagaimana sih? Dikasih pekerjaan. Ya bersyukur dulu. Ya. Aku nih bisa memberikan kamu pekerjaan. Apalagi motor. Kan begitu tuh Allah. Ya kan? Tapi yang terjadi apa? Kita tidak begitu. Begitu kita kerja, naik angkot, naik bus, naik bus, kita capek. Karena capek kita kumpulin duit, kita ngutang ke motor. Akhirnya apa? Nggak kebayar. Begitu nggak kebayar, pusing. Alih-alih kerjaan kita memberikan kita nikmat, pekerjaan kita tidak memberikan kita nikmat. Kenapa? Karena memang kita blow on, bin bodoh, bin tolol, bin malas, bin pengennya cepat-cepat segera memiliki sesuatu, jadilah dia berhutang. Coba kalau dia pelan-pelan aja, terima kasih dulu sama Allah, merayu Allah. Ya Rabb, alhamdulillah, Engkau telah memberikan saya pekerjaan. Tapi jauh nih ya Allah. Oh naik angkot 3 jam. Rob, kayaknya mah kalau naik motor nih ya. Nih, kalau naik motor nih, bisa setengah jam kali. Jadi kan 2,5 jamnya saya bisa ngaji, saya bisa sembahyang, saya bisa ibadah, ya Allah. Terus begitu. Kemudian begitu dapat duit, sodako. Dapat duit, sodako. Dapat duit, sodako. Allah akan perintahkan malaikat motor. Salah nggak saya ngomong? Nggak salah bos. Ada firman Allah bunyinya begini. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapapun yang udah dekat sama Allah, dia deketin terus Allah, dia istiqomah bersama Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan kirimin buat dia malaikat. Salah nggak kalau saya bilang Allah ngirimin kita malaikat motor? Enggak. Kita pengen jalan, tiba-tiba ada orang bilang begini, saya mau pulang kampung mas, agak lama nih 3 bulan, nggak mungkin motor saya bawa. Daripada nggak ada yang panas-panasin, mas pakai deh. 3 bulan kita yang pakai motor, nggak usah kredit tuh. Kita doain aja nih nggak pulang-pulang dari kampungnya nggak? supaya dapatnya. Bener loh. Sekarang nih kacau-kacau. Saya bilang kacau. Pergi haji aja ngutang. Saya terus terang ya, saya hormat sama bank yang memberikan pinjaman-pinjaman haji. Saya hormat. Tapi saya lebih hormat lagi sama bank-bank yang turun aja ke bawah, jangan membuat sesuatu orang pergi haji jadi ngutang. Turun aja dia ke majelis taklim, kemudian dia bilang begini, bapak-bapak, ibu-ibu pengen berangkat haji? Pengen. Nah kalau pengen begini, nabung di bank saya ya. Tapi jangan buat haji, nabung nawaituin buat orang-orang yang susah. Nanti begitu setahun nih Ramadan besok, ambil duitnya, kemudian sedekahin. Insya Allah, kayaknya belum sempat diambil Ramadan berikut pun Allah sudah berikan situ jalan buat haji. Gitu, ini merusak. Saya mohon maaf ya, saya betul-betul nih saya nggak redok tuh sama bank-bank yang pada nawarin umroh ngutang, haji ngutang. Ngapain sih? Bikin bangsa gua nih emang segala apa ngutang. Saya sebel nih bener. Apa sih? Kalau emang belum mampu pergi haji, ya wes diem. Jangan maksain. Kalau begitu pulang dari haji mati lo yang bayar, siapa tuh utang? Kenapa tidak diajarkan kepada jamaah ya kita semua sholat duha, habis sholat duha ya Rob pengen pergi haji, sholat malam, habis sholat malam ya Rob pengen pergi haji, terus ngelihat TV. Ini TV nggak nganterin ke Mekah nih, kalau saya liatin doang, baik saya jual aja deh. Jual, kemudian kumpulin anak-anak yatim. Sambil nangis kita bilang sama anak yatim, nah kamu tahu nggak, emak nih ya bapak ngasih makan kamu nih, jual TV, doain emak ya, doain bapak ya, supaya ini makanan yang bapak kasih ke kamu ya Allah, dibayar sama Allah dengan tiket ke Mekah. Jadi tuh kawin ngutang, Allahu Akbar. Sekarang semua apanya ngutang. Emang nih Indonesia dicap sebagai negara yang punya utang ya 1.200 triliun, belum termasuk di jumlah utangnya dia, utangnya saya, utang kita semua. Baru utang negara 1.200 triliun. Kenapa? Karena negara ini negara yang lemah. Negara lemah saya bilang. Apaan tuh? Dia pinjam sama negara asing. Ketahuan kita banyak nih duitnya. Kenapa sih kita nggak dagang? Usaha. Jangan utang. Udah gitu celakanya bayar utang pakai utang. Gali lobang,
Bukan, gali lubang, gali lagi empang. Kalau gali lubang, tutup lubang namanya impas. Ini gali lubang, yang kita gade apa? Yang kita gade tambang emas, yang kita gade tambang batu bara, yang kita gade perusahaan-perusahaan multinasional yang dibeli sama asing, duitnya murah. Itu tuh negara kita tuh. Kita contoh negara kita, gagal dia negara kita. Karena negara kita, bukan negara duha, bukan negara tahajud, bukan negara sedekah, bukan negara birrul walidain, bukan negara berjamaah di masjid, tapi negara yang bawaannya ngutang, dan ngutang. Kalau presiden yang besok nih, kalau emang dia bakalan yang ngutang, siapapun nih presidennya, mau nanti Mega yang jadi kek, mau nanti SBY yang jadi kek, kalau yang jadi Yusuf Kala kek, kalau sampai nanti dia berhutang, kita musuhin. Saya nggak baik nih ngomong begini pagi-pagi ya. Masa Ustadz musuhin orang, biarin, biar dia denger. Kalau sampai dia nanti kebijakan utang, kita nggak redo nih, negara kita nggak redo. Lebih baik, woi presiden yang baru, mari tiap malam Jumat yuk yasinan sama kami semua se-Indonesia. Presiden yang baru, yuk kita sholat duha bersama-sama se-Indonesia. Masa 200 juta penduduk Indonesia ya, yang dibawa kepemimpinan Anda nggak mampu berdoa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Woi presiden, kami siap puasa Senin Kemis. Lalu kemudian ketika berbuka, kami berdoa supaya negeri kami ini bebas hutang, tanpa lagi hutang yang baru. Bohong aja itu orang ngasih utang, nggak ada kepentingan bohong. Kita aja Pak kalau ngasih utang kan kita pengen ada lebihannya. Ketika kita minjem sama rentenir apalagi surat tanah kita dipegang, bayaran udah tinggal dikit tetap dihajar. Coba berasa nggak kredit mobil saudara? 36 bulan nih perjanjiannya, 30 bulan lebih saudara-saudara itu tepat waktu. Di bulan ke-31 saudara nggak bayar. Di bulan ke-32 saudara nggak bayar. Di bulan ke-33 dengan kejamnya mobil itu kemudian disita tanpa kita punya hak sedikit pun. Disodorkanlah, nih perjanjiannya begini. Kalau saudara tidak bayar, maka aset itu milik kami. Jadi kalau ada orang yang nawa itu dari awal, Mas saya pengen kawin nih, bisa nggak pinjemin saya duit? Tabok aja tuh orang. Iya benar. Bangsa ini, omongan saya jangan hitam putih ya. Nabok tuh bisa dengan omongan yang kita pahit kayak begini. Dengan sikap. Udahlah, Mas, kapan kawinnya? Agustus, Bang Haji. Sekarang bulan apa? Bulan Juni. Aduh, masih jauh tuh. Juli, Agustus, masih ada sebulan setengahan. Udah deh. Nanti malam datang sama Bang Haji, kita sholat malam. Yuk, Bang Haji mau doain supaya situ kawin gak perlu ngutang. Celaka. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak di rumah masing-masing cek. Jangan-jangan toilet G boleh ngutang tuh. Kloset boleh ngutang. Kenapa? Karena kita beli pakai kartu kredit lah. Seisi rumah nih utang semua isinya. Kita senengin istri kita juga ternyata pakai utang juga. Sudahlah Mas, Mbak, Pak, saya ngomong begini karena saya capek sama utang, capek. Saya kasih tahu. Kalau udah kejebak utang, capek. Lihat bangsa ini. Puluhan tahun nih nggak bergerak. Ya, sebabnya dia utang. Presiden yang baru ngomong, ini utang lama sih. Presiden yang baru lagi, ini utang lama sih. Ya sudah, makanya jangan ditiru yang salahnya. Mari kita sama-sama nanam singkong kita jual. Mari kita sama-sama nanam ubinya kita ekspor. Mari kita cari di mana tambang-tambang kita yang masih berhasil. Tambang ini kemudian kita panggil negara-negara yang pengen mengimpor dari kita. Bilang sama dia, lu mau tambang gua? Sini, bayar DP-nya. Selesai juga tuh. Nggak perlu kita begini begitu ya. Ya baik. Maaf nih, pagi-pagi ya udah marah-marah ya. Biar pada bangun. Baik Ustaz, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita tetap di nikmatnya sedekah. Baik pemirsa, selamat bagi Anda yang baru saja menyaksikan acara ini, acara nikmatnya sedekah. Tadi Ustaz sudah katakan bahwa begitu statement Ustaz tentang hutang begitu keras dan tegas sekali. Sekarang begini Ustaz, kalau seandainya ada orang yang dia mungkin memiliki sebuah ancang-ancang gitu Ustaz ya, dia punya gaji sekian, lalu kalau misalnya dia ngambil kredit rumah atau kredit kendaraan, tapi dia bisa tutupin dari hasil gajian di tiap bulan, apakah itu tetap nggak baik juga Ustaz? Kalau menurut Ustaz Abbas sendiri gimana? Menurut saya, selama dia masih bisa, ini pun nanya ditanya lagi Ustaz. Jarang-jarang kan? Ini habis kehabisan suara.
Jadi kalau menurut saya selama apa yang dia lakukan itu tidak menyusahkan dia dan dia yakin dan bisa dia jamin, silahkan. Tapi kalau sesuatu dia nggak tahu, kemudian nanti apakah dia dipecat atau segala macam, pertimbangannya lebih baik jangan. Karena saya teringat dengan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab ketika anaknya datang, dia ngeluh sama ayahnya, dia menangis, dihina sama teman-temannya, bajunya bolong-bolong. Lalu Umar itu datang ke kas negara, dia pinjam uang. Dari kas negara itu katakan, ya Umar, kalau kau betul mau pinjam, kapan kau kembalikan? Dikatakan minggu akan datang. Ditanya kembali, yakinkah minggu depan kau akan masih hidup? Kalau dia menangis dan katakan kepada anaknya, nak, biarkanlah kau menggunakan pakaian seperti ini, karena ayahmu takut kalau nggak bisa lunasi hutang. Begitu, Ustaz. Ya itu dia saya bilang, apa yang salah dengan rumah kontrakan misalkan gitu ya? Nggak ada yang salah tuh nafsu kita. Apa yang salah dengan tidak punya TV? Nggak ada yang salah. Tapi ketika kita pengen punya TV, lalu ada tetangga bilang, boleh lu bayar 11 kali ya. Ini TV harganya 1 juta, tapi jadi 2.200.000, lu bayar tiap bulan 220. Subhanallah kita iyain itu. Karena emang kita ini gelap mata. Ya, mata kita ini buta. Nggak bisa ngelihat yang sudah ada. Ini saya bacain nih salah satu jemaah nih. Tapi jangan deh. Kagak banyak. Ya, isinya kurang enak. Pokoknya manusia tuh nggak ada syukurnya. Manusia ini memang tidak ada syukurnya. Padahal gampang kata Allah. Syukuri dulu saja. Nanti aku akan tambah rezekiku untukmu. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dia kerja, dia kumpulin duit, dia dapat mobil tahun 95. Tapi hatinya nggak bisa ngelihat tuh 95. Hatinya ngelihat 2005. Matanya nggak bisa ngelihat dia punya mobil 95. Matanya ngelihat mobil yang 2005 terus. Pantatnya dia punya ya, duduk nih, kayaknya nggak ada syukurnya bahwa dia punya mobil tahun 95, yang lain belum punya mobil. Karena dia punya pola hidup seperti itu, akhirnya nih mobil nggak disyukuri sama dia. Yang ada bagaimana caranya ya mah, bagaimana caranya ya mah, bagaimana caranya ya mah, begitu terus. Akhirnya apa? Dua-duanya sepakat menjadikan mobil ini DP, jadi susah dia ngutang. Baik. Kemarin memang tidak ada AC, tapi tidak ada angsuran. Sekarang AC ada, tapi keringetan deg-degan. Kenapa? Karena mobil ini bakalan disita sama bank udah 2 bulan kagak bayar. Udahlah, betul yang Ustaz Albar bilang. Betul Ustaz Albar bilang. Biarin nak, begitu kata Umar Ibn Khattab. Biar kamu dihina, tapi kamu nggak punya utang. Mulia Ustaz. Oh, subhanallah. Baik Ustaz. Ada yang mau bertanya Ustaz? Silahkan. Yang sudah siap mau tanya tadi ada ya? Silakan. Iya, baik, silakan. Iya, langsung aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Dan nama saya Rasnaldi Wisnu dari Lampung, Yayan Lampung. Alhamdulillah senang sekali hadir bersama-sama di sini. Yang ingin saya tanyakan adalah, yang pertama, ada orang yang berhutang, tapi biasanya orang berhutang itu kan udah meninggal duluan. Tapi ini kasus udah meninggal duluan. Tapi ini kasusnya berbeda. Yang dihutangi itu meninggal duluan, bukan yang hutang ini. Nah, ini bagaimana yang membayarnya? Apakah dia mau bayar kemana? Apakah dia bersedekah untuk niatnya untuk membayarkan hutang yang telah dibayar, yang dihutangi itu seperti apa Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anggap aja begini ceritanya ya. Yang punya utang meninggal, umpama ya, maka yang harus nanggung itu ahli warisnya. Kalau emang ahli warisnya nggak bisa bayar, yang ngomong aja bayar-bayar sama yang ngutangin. Enteng kok. Kalau yang ngutangin ini bisa ngasih maaf, insya Allah selesai. Kalaupun nggak bisa ngasih maaf, dia bilang nggak mau, pokoknya bapak kamu tuh utang harus tetap bayar. Ya udah bayar aja. Insya Allah itu kebaikan buat orang tua kok. Sekali kita bilang utang orang tua saya akan saya bayar, nah, Allah redo tuh. Allah akan kasih kesempatan anak didik kandungnya atau anak ahli waris yang meninggal ini punya duit buat bayar utang. Tahu kapan. Terus kalau yang kemudian punya
Yang ngutangin itu yang meninggal dunia, ya bayar aja ke ahli warisnya. Umpama dia meninggal nih, ya kan dia punya anak, punya istri atau punya suami, kasih kepada dia, insya Allah seperti itu. Baik Ustadz, ada satu lagi penanya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dengan Ustadz, saya dari siswi Iman 2 Kudus. Apakah dengan sedekah kita bisa menjadikan kaya supaya tidak akan terjadi utang-piutang di negara kita atau di generasi kita? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Ustadz. Silakan Ustadz. Ya itulah dia, kenapa Allah ajarkan sedekah supaya kita memang tidak tertindas. Coba lihat struktur doanya ya. Struktur doanya lihat. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wa a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Akhirnya nih kalau kita kena utang, kita kena ghalabatid daini ini wa qahrir rijal, akhirnya kita ketindas. Allah ngajarin jangan begitu. Ustaz, kalau saya nggak ngutang, saya nggak makan. Jangan. Bahasanya begini, Ustaz, alhamdulillah. Gara-gara saya nggak punya makan, jadi saya bisa niat puasa. Dia begitu. Ustaz mah enak banget ngomong kayak begitu. Ustaz udah kaya. Emangnya kita ujuk-ujuk datang begini? Enggak juga lah, sama aja. Saya bercerita, subhanallah, mudah-mudahan ini tidak termasuk riya dan sum'ah. Ya, tapi termasuk riya dan sum'ah juga, nggak usah diomongin deh. Pokoknya mah begitu deh. Ya. Malah saya acungin jempol kalau ada orang-orang yang bilang begini, Ustaz, saya office boy. Saya punya gaji cuma 400 Ustaz. Sedangkan di rumah saya ada ibu saya. Sedangkan di rumah saya ada adik saya yang saya kudu biayain. Ustaz, kalau kami nggak puasa Daud, niscaya nggak mungkin kami bisa sedekah. Ustaz, saking pengennya saya bersedekah, kami sekeluarga memilih puasa Daud Ustaz. Kami memilih jalan kaki ke tempat kerja kami dan ke tempat kami sekolah. Alhamdulillah Ustaz, Allah malah bikin saya punya uang sedekah setiap bulannya itu 50.000 sebab kami bisa seperti itu. Saya acungin jempol. Tapi saya bilang, buat orang-orang yang udah punya makanan lalu bilang gini, naruh di mana ini makanannya ya? Oh, naruh di kulkas, kulkasnya belum ada. Ngutang. Sekarang pusat-pusat perbelanjaan itu memerangkap kita semua. Dengan dia kasih kita kartu kredit buat kita itu belanja. Akibatnya apa coba? Kita niat beli terasi, ya, yang enggak kita beli. TV flat kita nggak ada niat tuh buat beli itu. Tapi gara-gara di kantong kita ada kartu isinya 10 juta nih, kita belanja. Mestinya kita bilang nih, say no to hutang, say yes to sedekah. Kita bilang enggak, gue udah kapok punya hutang. Ustaz, kalau saya nggak ngutang, mana mungkin saya bisa ngegedein usaha? Gue bilangin sini. Ngegedein usaha tuh nggak perlu lu ngutang. Lu sholat malam gede tuh usaha. Lu sholat duha juga gede tuh usaha. Cuman emang kudu sabar. Jangan lu sholat duha baru sebulan 2 bulan lu pengen gede usaha. Lu jangan dong, tenang aja dulu. Ustaz, kalau saya nggak ngutang dari mana? Saya modal dagang dari Allah. Sholat duha aja dulu bilang sama Allah, Roh, saya udah nggak kerja, masa sih nggak usaha? Tapi saya pengen usaha, dari mana duitnya? Kalau ngutang, nggak deh. Kayak nggak percaya engkau bisa ngasih modal aja. Saya mah percaya nih Rob, engkau bisa ngasih modal saya nih. Tolong ya Rob, yang lain datang ke orang lain, saya mah datang ke engkau saja. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridur rahman bi dhurril la tughni anni syafa'atum syai'a wa la yunqidun. Buat kita ini Allah saja. Pengen apa? Udah minta sama Allah. Insya Allah. Tradisi berhutang kita katakan pagi ini nggak usah lagi. Saya nih orang yang kapok. Kapoknya ini kapok kuadrat. Bukan cuma kapok tapi kapok kuadrat. Kenapa dulu saya begitu gampang berhutang? Padahal harusnya kita gampang duha, gampang tahajud, gampang sedekah, gampang puasa, gampang minta doa. Insya Allah nggak perlu kita utang, kita bisa dapat apa yang kita inginkan. Insya Allah. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan kembali. Ada yang ingin bertanya silakan. Iya Bapak, sebutkan nama. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ustadz Yusuf Mansur, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada TPI atas kami semua dari Kudus bisa diterima dan bisa hadir di kegiatan hari ini. Saya hanya mau menyampaikan sedikit tentang apa-apa yang sudah mungkin Ustadz Yusuf Mansur sampaikan sekian lama, bahwa anak-anak kita ini di madrasah sudah dicanangkan tentang sodakoh atau sedekah. Ada amalan Jumat, ada dana sosial, ada dana-dana yang untuk luar negeri yang tentang Palestina dan lain sebagainya, selalu untuk itu. Keberkahannya ada insya Allah. Lulus 100% dan lain sebagainya anak-anak. Nanti tolong didoakan anak-anak saya pada yang terhormat Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Baik. Yang saya sampaikan selaku guru ini Pak Ustadz. Guru ini kalau sekarang anak-anak itu realistis tentang temanya yang tadi dikatakan bahwa sodakoh atau sedekah mampu membebaskan hutang. Ini kalau saya sampaikan ke anak-anak dengan hitungan matematis, saya yakin itu anak-anak pas tanya, loh Pak kita kasih uang kok malah bertambah banyak, itu hitungannya gimana? Kalau kita ngasih kan hitungannya 2 dikurangi 1 kan 1, 2 dikurangi 2 0. Loh kok Ustadz bilang jadi 10 kali dan lain sebagainya. Ini perlu realistis Pak Ustadz. Tolong ini anak-anak yang hadir di sini juga bisa menimba ilmu, tapi harapan saya ini didengar oleh sekian banyak pendidik, jadi tolong dijelaskan secara matang. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada adik-adik kita ya yang masih hadir, masih mengikuti tayangan kita Ya. dari Kudus ya, Kudus. asalnya dari dua Kudus ya. Mandua. Saya berdoa mudah-mudahan seluruh anak-anak alia di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesempatan beasiswa ya ke Al-Azhar Kairo ya di Mesir, atau di Madinah, atau di Mekah, atau di Damaskus Syria, atau di Yaman Hadramaut, atau dimanapun. Asal syaratnya ketika sekolah ikutin tuh gurunya. Sebelum masuk kelas sholat duha, atau ketika yang lain istirahat kita duha. Yang lain bangunnya pas subuh, ananda semua bangunnya sebelum subuh, 1 jam atau 2 jam sebelum subuh, lebih better, lebih bagus. Kemudian mahabbah sama guru, mahabbah sama orang tua yang betul khidmatnya, sekhidmat-khidmatnya. Insya Allah Jepang punya Allah, Amerika punya Allah, Australia punya Allah, Jerman punya Allah. Negara manapun sebagai destination kita punya Allah. Kalau Allah bilang, Jepang buka buat anak-anak yang pada tahajud kepadaku, terbuka juga tuh Jepang. Nggak perlu kita pakai cerita ke embassy segala. Banyak cerita. Ada, saya punya sahabat itu sekolahnya tuh di nama sekolahnya lucu, SMU Negeri Tinggi Moncong. Iya, nggak terkenal itu sekolah. Tapi waktu saya ke Jepang, ada dia di sana. Ternyata dia ngebeli beasiswa ke Jepang itu. Dengan setiap malam dia tahajud kepada Allah. Kalau dia berdoa kepada Allah, Rob, saya pengen banget beasiswa ke Jepang. Dia sebut lagi. Bahkan dia pahat di batu, di salah satu hutan di Makassar sana, di Sulawesi, di batu. Memang pengen ke Jepang begitu. Itu terjadi berangkat itu. Kenapa sedekah bisa begini dan bisa begitu? Karena memang itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Saya membuat satu buku yang isinya adalah mengajarkan bahwa sedekah itu bukan kebetulan. It's a method. Dia adalah sebuah metode. Sebuah metodologi untuk mencapai sesuatu. Judul bukunya The Miracle of Giving. Keajaiban-keajaiban sedekah. Memang tidak cukup waktu kita untuk membedah di sini. Tapi ingin saya sampaikan bahwa sedekah itu memang menjadi penarik energi. Jadi ketika kita, dan secara psikologi sudah benar. Umpama kita sakit nih, kita menderita. Suatu saat kita baca hadis, dawu marbakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan bersedekah.
Kita yang sakit ini jalan ke orang-orang yang sakit juga, tapi tidak bisa beli obat. Begitu kita kasih dia, hati kita jadi nyes. Ya Allah, kita sakit tapi kita masih dapat buat beli obat. Ini ada yang sakit nggak bisa beli obat. Saya sakit masih bisa dipapah sama anak dan istri. Ini dia sakit tergeletak di tempat tidur, nggak ada keluarganya. Akhirnya apa? Akhirnya kita udah seneng duluan. Kita miskin, kata Rasulullah, keluar. Cari yang lebih miskin daripada kalian. Beri makan tuh yang lebih miskin daripada kalian. Begitu kita keluar nih ngasih makanan yang kita simpen buat ntar malam. Tapi kan ntar malam masih jauh. Kita bismillah, kita cari siapa yang belum bisa makan di pagi ini. Begitu kita kasih, apa kata dia? Makasih ya Pak Haji, makasih. Jangan Pak Haji, saya masih miskin. Oh makasih Pak miskin. Makasih Pak, Bapak udah ngasih saya makan, anak-anak saya dari semalam belum makan. Subhanallah, saya miskin tapi semalam saya makan. Saya miskin tapi semalam saya kenyang. Ada orang-orang yang dari semalam belum makan. Maafin saya ya Allah. Kenapa saya harus khawatir dengan rezeki siang dan malam, sedangkan saya tidak bersyukur di rezeki yang semalam. Wah, luar biasa. Orang-orang yang gajiannya kurang dan kurang. Selama dia mikirin yang kurang, dia tidak akan pernah merasa cukup. Betul. Tapi ketika dia kemudian bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, gaji saya kurang. Tapi kalau mikirin kurang melulu malah, nggak bakalan bisa saya sedekah. Bismillah ya Allah, gaji saya 1 juta. Saya ambil nih 100.000. Saya mau sedekah kepada hamba-hambamu yang lain. Yang barangkali bukan cuma nggak punya gaji, tapi nggak punya pekerjaan. Rob, izinkan saya bertahan dengan duit 900.000 ini. Selesai. Hiduplah kemudian yang prihatin. 5 anak, tadinya 5 potong ikan. Kompromi sama keluarga. Sudahlah, kita yang makan 1 potong saja. 1 potong ini kita bagi 5. Kita kalau perlu jangan makan mie 5 bungkus. Tapi makan mie 1 bungkus ber-5. Supaya 4 bungkus kita bisa sedekahkan. Seperti itu. Kita biasanya beli bensin full tank. Untuk 10 hari. Barangkali. Untuk 3 hari. Sudahlah. Isi bensin hanya untuk 1 hari. Jatah yang 2 harinya, biar urusan Allah kita sedekahkan. Luar biasa. Kalau kita mau berpikir buat bersedekah, niscaya kita benar-benar bisa bersedekah. Ada orang di Jawa ya, nih saya ucapin salam buat teman-teman Bani Adam Boyolali, buat teman-teman wisata hati di seluruh daerah. Barangkali pernah mengingat ada satu kisah, ada seorang tukang pijit di satu masjid di Jawa nih, saking pengennya sedekah, dia hadiahkan itu stiker sama minyaknya, itu buat satu pengembara yang lagi nyari kerjaan. Dipanggil ini si anak muda, sini, kamu tungguin stiker saya, kamu pakai minyak kelapa saya, kamu pijitin orang. Insya Allah seluruh hasil pijitan yang hari ini untuk kamu, tidak saya pungut sewa stiker dan pengganti minyaknya. Ada hamba Allah yang menyedekahkan bakul jamunya. Dia cuma punya satu-satunya bakul jamu sama satu-satunya gendongan. Gendongan dengan bakul jamunya ini dia kasih ke orang lain supaya orang lain itu bekerja. Luar biasa. Subhanallah. Ada orang yang punya lapak pecel lele. Saking pengennya sedekah, dia punya keluarga. Dia panggil ada iparnya. Apa dia bilang? Tungguin. Tungguin ini lapak saya. Tungguin ini warung pecel lele saya. Hasilnya ambil buat kamu. Allahu Akbar. Allah akan melihat orang-orang kaya yang bersedekah. Allah akan lebih melihat lagi orang-orang miskin yang bersedekah. Allah akan melihat orang-orang yang berkecukupan bersedekah. Allah akan lebih melihat lagi orang-orang yang kekurangan yang bersedekah. Allah akan bangga kepada mereka-mereka yang sehat dan mau menjaga sehatnya dengan cara bersedekah. Allah lebih bangga lagi untuk mereka-mereka yang sakit yang mau bersedekah. Allah bangga terhadap mereka-mereka yang tidak punya utang lalu mau bersedekah. Dan Allah lebih bangga lagi kepada mereka-mereka yang punya utang tapi juga tetap mau bersedekah. Hayo bangun. Bangun. Ingat Allah. Ustadz, hari ini temanya utang. Bagaimana kalau saya udah keterlanjuran sekarang punya utang? Lapor terus sama Allah. Pagi, siang, sore, malam lapor ke Allah. Sekarang subuh, sebentar lagi duha. Maju, sholat duha. Yang lain 2 rakaat, saudara mentokin 12 rakaat. Nangis ke Allah, ya Allah maafin saya, udah terlanjur sekarang berhutang. Rob,
bukakan saya jalan rezeki supaya saya bisa membayar hutang saya. Kemudian jadilah orang yang kangen. Kangen sama apa? Kangen sama sholat lohor. Supaya kita bisa lapor lagi ke Allah. Sebelum azan kita sudah masuk masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid. Habis sholat sunat tahiyatul masjid, doa. Kalau perlu ambil mic, kita yang azan. Habis azan kita sholat qobliyah. Kita zuhur berjamaah, ba'diyah. Berdoa lagi. Terus begitu. Insya Allah nggak ada yang terlanjur. Kecuali Allah akan bayarkan itu hutang. Tapi juga jangan jadi orang yang lemah. Ustaz, aneh udah 7 minggu nih duha. Ustaz, aneh udah 7 malam nih tahajud. Ustaz, aneh udah sedekah nih. Tapi mane. Bukan mane, lu sini. Pernah berzina nggak? Iya Ustaz, saya pernah berzina. Berapa kali? Nggak kehitung Ustaz. Udah selesai tuh. Diampuni nama Allah aja udah bagus. Dikasih kesempatan hidup aja udah bagus. Kejar aja dulu bertobat. Ustaz, saya nggak pernah berzina. Oke, kalau nggak pernah berzina, pernah nggak dimarahin sama orang tua? Iya tuh. Saya pernah dimarahin sama orang tua. Baik, minta ampun sama orang tua. Minta maaf sama orang tua. Supaya rezeki kebuka. Pokoknya mah terus ke Allah. Terus ke Allah. Sama seperti nasihat saya kepada diri saya. Dan kepada orang-orang yang belum berhutang. Jangan berhutang. Ke Allah terus. Nah, kalau sudah terlanjur, ya ke Allah aja lagi. Insya Allah. Dari punya utang, menjadi punya uang, gampang buat Allah mah. Gampang. Tinggal dihapus huruf T-nya. Huruf T-nya dihapus, dari punya utang jadi punya uang. Insya Allah. Ustaz Albar barangkali ada yang mau disampaikan? Iya Ustaz, dari tadi saya ngeliatin di depan ini. Saya ingat minggu lalu Ustaz. Saya bilang bahwa saya ingin ngajak istri saya itu bersedekah. Ya semoga ya utang-utang kita juga lunas Ustaz. Malum lah manusia utang juga Ustaz. Subhanallah. Jadi saya ajak istri saya untuk maju ke depan. Kita serahin cincin pernikahan kita. Ya mungkin nilai nggak begitu, tapi nilai historisnya itu Ustaz. Cincin nikah ya? Cincin nikah Ustaz. Oh iya, Ustaz Albar pernah janji. Pernah nanya istrinya. Ya mana sekarang istrinya? Ya, Bunda, mana Bunda? Mana Bunda. istrinya? Ya sini, naik. Sini ke depan. Wah, ini istri Ustaz. Inilah istrinya Ustaz Albar. Ya, sini Bunda. Ya, sini. Istrinya Ustaz Albar ini termasuk istri yang setuju para lelaki poligami. Asal jangan Ustaz Albar katanya. Iya, gimana Pok? Ini Ustaz, Bunda buka cincinnya. Iya, ini bismillah kita sedekahin untuk Islam, untuk Indonesia, untuk pembibit. Subhanallah. Jamnya sekalian Ustaz. Oh iya, oke. Ini kapan lagi kita bisa nodong Ustaz Albar kan? Iya. Alhamdulillah. Jam tangan Ustaz Albar sama cincinnya. Alhamdulillah. Kita doain Ustaz Albar bisa melahirkan anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Ya, bersama istri dan seluruh orang-orang yang pada sedekah pada hari ini. Amin. Ini hari ini juga nih ada yang sedekah cincin kawin yang sudah dipakai selama 42 tahun. Ini cincin kawin yang sudah dipakai selama 42 tahun. Mudah-mudahan Allah betul-betul memberkahi dia punya rezeki sampai ke anak cucunya. Ini juga ada yang menyedekahkan kalung dari pernikahannya dia juga. Semoga lah Allah, ya saya tidak sempat membacakan satu demi satu ini sedekah semuanya. Mohon redonya mudah-mudahan ini saya serahkan kepada PPPA. PPPA ini bukan punya saya tapi punya Indonesia. Biarlah nanti PPPA yang membagikan kemana-mana. Saya pun ada rencana nanti mengundang lembaga-lembaga amil zakat ke forum ini. Ada dompet duafa, ada las al-azhar dan segala macam kita undang. Supaya bisa memilih nih jamaah mau bersedekah kemana. Ya, mudah-mudahan. Ayo kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajatnya orang-orang yang bersedekah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih buat jamaah yang sudah hadir di sini pengen konseling. Di depan ada Ustadz Aziz, ada Ustadz Endi, ada Ustadz yang lain dari Wisata Hati, dari Darul Quran, silahkan. Sama saja, konseling dengan saya, dengan mereka pun sama saja. Saya mohon pamit, habis ini langsung ada acara. Buat yang pada pengen foto-foto juga tahan. Foto-foto sendiri aja nih, fotoin TPI. Ya, nggak usah foto saya. Mudah-mudahan barakah. Terima kasih, saya mohon maaf selama ngajar barangkali ada kesombongannya. Selama ngajar barangkali ada kesombongannya, mudah-mudahan Allah maafkan segala dosa-dosa saya semua. Baik pemirsa.